Nggak pakai li, Oh, nggak pakai limit, hard doang. hard aja. Hard dulu, hard. Ya, jadi Oh, udah termasuk miss yang ungu ke bawah ini miss ternyata hard. ya hard. Ya kan hardnya belum kan. Iya miss. Jadi tinggal satu kan hard. Yes miss, hard. Kalau yang 48 48 poin berapa miss? 48 poin. 0.5. Walah, nggak sore kerjain miss. Tapi sore coba ya miss. Ya boleh. Oke. Boleh. Sheila would quite like to do. Sheila would quite like. Quiet, bukan quiet. Quiet ya miss. Ya, quiet itu artinya cukup. Sheila would quite like to do an English degree. Ya, itu kan contohnya. Number one. Number one, Jerry would really like to pass his driving test. Ya, betul. Number two. Number two, Ben and Sam would really like an IELTS test. Ya, number three. Number three, Helen would quite like to practice her English. Number four. I would quite like to play the piano tonight. Ya, jadi kalau ada I terus ada apostrof D itu kan memang singkatannya. Singkatan dari I would. Tapi cara bacanya I'd. Okay. I'd like. Jadi I'd like to play the piano. Sebentar. I'd like to play the piano tonight. Quietnya di mana? I would like setelah would miss. Play quiet to play. I quite like. Yeah, I would quite like to play the piano tonight. Ya, nah ini karena nggak ada kabar ya dari Kak Firna, jadi kemungkinan sampainya jam 12 ya, jadi 1 jam karena satu orang. Oh iya, Miss. Iya, Firna belum suara chat personal juga kagak masuk, Miss. Iya, soal aku chat dia berapa kali kemarin itu dia absen ya, nggak ngikut kelas, nggak ada kabar juga. Oh iya. Nggak tahu nih kenapa. Iya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu zero article. Zero article itu artinya tanpa artikel. Kalau yang Kak Soraya tahu ya, artikel itu kan terdiri dari an, dan the. Ya, kalau nggak pakai artikel, artinya memang benar-benar tanpa artikel. Jadi seperti apa ya? Kalau misalnya kalimatnya tanpa artikel itu seperti apa? Ya, contohnya bisa dilihat di sini. Liz is 7, she goes to school now. Ya, jadi kalau dia pergi ke sana untuk belajar, ya memang kalau misalnya ke sana untuk belajar kan memang fungsi dari sebuah sekolah itu kan memang untuk belajar. Ya. Jadi di sini tidak perlu lagi menggunakan artikel the. Ya. Kemudian contoh berikutnya, Larry works at the school in Park Street. Ya, di sini kenapa pakai the? Karena ini artinya gedungnya spesifik. Ya, di jalan itu cuma ada sekolah yang dimaksud. Ya, si Larry bekerja di sekolah di Jalan Park Street. Ini nggak perlu ada kalimat sebelumnya, Miss? Nggak ada, ini aja. Ya, jadi kalau ini kan artinya Liz is 7. Liz ini usianya 7 tahun. Dia pergi ke sekolah sekarang. Ya, jadi tidak perlu pakai the karena sudah jelas nih dia pergi ke sekolah untuk belajar. Gitu.
Larry works at the school in Park Street. Larry bekerja di sekolah di Jalan Park Street. Nah, di sini makanya kita pakai the, di sini nggak pakai the. Artinya sudah paham belum Kak Soraya untuk perbedaan penggunaan Paham, Miss. artikel dan zero article. Jadi zero article itu tanpa artikel. Iya, Miss. Paham. Oke, selanjutnya coba dibaca Kak Soraya untuk further examples the zero article. Okay. I'm at university in Chicago. Selanjutnya, Pierre is in hospital. ya, lanjut. Liz goes to church on Sundays. Ya. Go to bed, Tom. Mm-mm. Sue is in town this afternoon. Mm-mm. Sarah studies at home. Lanjutnya yang artikel. Yang artikel, the University of Chicago is good. Mm-mm. The hospital is far away. Ya. Miss ST ini bacanya Santa. Send. Apa kayak mana? Ini aku tulis ya. Send. Coba baca. Mana dia Miss? Nggak ada. Nggak. Oh itu Saint. Oke. Ada. Saint Mary's in Saint. Ini Saint Mary's is. Oh, Saint Mary's is an old church. Ini nama tempat ini. Nama gereja. Oh, Saint Mary's is Ya, an... kalau Saint itu kan artinya suci. Kalau Mary kan artinya Maria. Jadi Maria suci itu nama gereja. Oke. Saint Mary's is an old church. Ya. Your shirt is on the bed. Hancock is a nice town. Hancock apa, Miss? Nama kota. Oh. This dog hasn't got a home. Ya. Coba ditranslate ke dalam bahasa Indonesia mulai dari zero article. Zero article. Saya berkuliah di Chicago. University apa? Saya kuliah. Apa sih? Ya, jadi kalau at ini kan artinya di ya. Di sama in juga ini kan termasuk preposisi ya. Jadi kalau ini artinya saya berada di Universitas di Chicago. Oh iya, bisa tapi jadi dia berada di sana kan untuk belajar kan. Hmm. Selanjutnya yang Pierre. Pierre berada di sebuah rumah sakit. Ya, jadi di sini udah jelas ya, Pierre ini maksudnya berada di rumah sakit untuk dirawat. Ya, Pierre is in hospital. Jadi ketika kita sebutkan Pierre is in hospital, maksudnya adalah dia tuh dirawat di rumah sakit. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, Liz pergi ke gereja pada hari Minggu. Ya. Pergi ke tempat tidur, Tom. Ya, atau pergi tidur. Pergi tidur, Tom. Tidur. Go to bed maksudnya bukan pergi ke tempat tidur. Memang secara harfiah artinya pergi ke tempat tidur, tapi maksudnya adalah pergi tidur. Ya. Lanjutnya. Sue berada di sebuah kota pada sore hari. Ya, Sue berada di kota sore ini. Sarah belajar di rumah. Ya, yang artikel? Yang artikel Universitas Chicago itu baik. Ya, selanjutnya. Rumah sakit berada jauh. Ya, rumah sakit itu sangat jauh. It's far away. Selanjutnya. Selanjutnya, Saint Mary adalah sebuah gereja tua. Ya. Next. Kemejamu ada di atas meja. Di atas tempat tidur. Sorry, di atas tempat tidur. Ya, selanjutnya. Hancock adalah sebuah kota yang indah. Betul, selanjutnya. Anjing ini tidak memiliki rumah. Betul, tidak memiliki sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah. Ya, jadi Miss, untuk penggunaan di mana hilangnya artikel pada yang pertama, Miss? Pada yang I'm at University in Chicago. Ya, ini kan zero article. I'm at University in Chicago. Ya, yang satu kan pakai the. Jadi artikelnya itu adalah
Kalau artikel yang disebut artikel kan a, an, dan the. Ya. A, an, dan the ini termasuk artikel. Ya, jadi yang ini kan ada the. Ini kan artinya pakai artikel. Yang ini nggak ada artikelnya. Jadi zero artikel itu tanpa artikel. Ya, kita bisa lihat di sini nggak ada artikel. Jadi udah paham ya untuk perbedaan penggunaan menggunakan artikel dan zero artikel. Yang secara umum ngerti, Miss. Ya, jadi kalau yang pakai artikel dia lebih spesifik. Tapi kalau yang zero artikel itu sesuai dengan fungsinya. Dia berada di sana sesuai fungsinya. Misalnya Pierre is in hospital. Ya, dia maksudnya dirawat di sana. Jadi kita nggak perlu lagi jelasin, tapi nggak usah lagi pakai the. Nggak usah lagi pakai artikel gitu. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise. Ya, di sini memilih ya salah satu kata menggunakan artikel atau zero article. Contohnya adalah Sheila works at the school near here. Jadi kan ini maksudnya lebih spesifik kan. Sheila bekerja di sekolah dekat sini. Ya kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya number 1. Number 1, Emily has a lovely home. Ya, number 2. She always takes her lunch to the office. Ya, number 3. Number 3, can you see where the church is? Ya, number 4. Number 4, Jim went to the bed hours ago. Ya, Kak cocok kalau langsung bed ya, Miss. Went to bed ya. Jadi dia pergi tidur. Maksudnya tidur, pergi ke kasur maksudnya untuk tidur. Kalau ini jawabannya yang mana, Miss? Yang nomor 4, to bed atau to the? To bed. Iya kan, Miss? Nggak itu yang zero ininya, nggak ada kan, Miss? Ya, zero article. Okay. Can you drive me into? Ya, can you drive me into yang mana? A town later, Miss. Town ya, nggak pakai a town. Can you drive me? Bisakah kamu mengantar aku ke kota, bukan ke sebuah kota kan? Kalau a town kan artinya ke sebuah kota. Dapatkah kamu mengantarkan aku ke kota nanti? Jadi bukan, dapatkah kamu mengantarkan aku ke sebuah kota? Kan nggak sesuai. Ya, number 6. Number 6. I live next to the university. Ya, I live next to the university. Artinya di sini kan lebih spesifik. Ya, aku tinggal di samping universitas itu. Selanjutnya number 7. Number 7. I live home, Miss. Ya, selanjutnya dibaca. I leave home at 8 a.m. every weekday. Ya, betul. I leave home at 8 a.m. every weekday. Selanjutnya kita masuk ke listening section. Akan dengarkan audio dan menyocokkan gambar ini sesuai dengan namanya masing-masing ya yang ada di bawah. Okay. Oh, sebentar. Hello? Hi, Maureen. It's Alan. I'm in Tokyo now. How are you? I'm good, Alan. How are the kids? Are they okay? Frank hurt his leg at football today. It's not too bad, but he's in the hospital just in case. Oh, no. Give him a hug from me. Is Tom home from college?
No, he has a lot to study this week. He's still at college. Oh, yes, I remember. How about Sophie, Charlie, and Sarah? Sophie is at school. She got an A on her English exam. That's great. Tell her that I'm very happy. Charlie is in his bedroom with his video games. He didn't go to school because he's sick. Oh, poor boy. How about Sarah? She's at the town hall. There's a party there today. Oh, that's nice. Well, give them all a hug. Oke, dapat Kak? Dapat, Miss. Ya Allah, mamanya pusing kali, Miss, anaknya. Banyak ya anaknya ya. Iya, Miss. Ya, jadi Si yang Charlie. Frank ya, ini udah Ya, ada number 2 yang Frank di hospital ya. iya, Miss. Selanjutnya yang number 1. Siapa? Number one. Tom, Miss. Ya, oke. Tom. Number 2 udah, number 3. Number 3 itu si Sophie. Ya. Number 4. Number 4 itu si Charlie. Ya. Selanjutnya the last one. Sarah. Sarah. Good. Ada yang pergi pesta, ada yang di rumah sakit. Habis, Miss. Ya, nah, ini kita beginner level 1 udah selesai. Kita lanjut ke level 2 ya. Iya, Miss. Nanti aku email lagi ininya, materinya. Sorry. Ah, udah ada. Oke. Udah. Kemarin aku udah kirim ya. Enggak, si Miss Sore nyari ini kemarin. Minta tolong keponakan Sore gitu. cari kan. Yes. Oke. Selanjutnya adalah ini ya, materinya adalah talking about yourself. Nah, ketika kita mau membicarakan tentang diri kita sendiri, ya ke orang lain, atau tentang orang lain, atau tentang orang-orang, atau hal-hal yang menyangkut diri kamu sendiri, kita di sini menggunakan present simple dari to be. Ya, jadi di sini kita bisa lihat contohnya yaitu Hi, I'm Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. Ya, jadi di sini yang pertama I am. Ya, yang kedua kita lihat disingkat ya atau contraction. I'm. Di sini I'm juga dan I'm lagi ya. Jadi kalau dalam conversational English, ya, kalau dalam pembicaraan sehari-hari itu memang banyak banget yang yang disingkat, ya. Banyak kata-kata yang disingkat dalam conversational English. Contohnya dari I am itu disingkat menjadi I'm. Ya. Coba dibaca Kak Soraya. Okay. Hi, I'm Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. Ya. Selanjutnya untuk further examples to be statement-nya. Okay. Nia is 72 years old. Aban is a police officer. Jack's aunt is Canadian. They are the Jackson family. Ya, jadi bagaimana cara membentuk statement menggunakan to be? Ya, jadi di sini bisa dilihat kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Ya, kalau subjeknya he, she, atau it, maka di sini menggunakan is. Ya, kalau subjeknya we atau they, maka to be-nya adalah are. Nah, ini kata kerja, ya to be itu kan termasuk juga kata kerja atau verb ya. Nah, verb-nya ini berubah ya, setiap mengikuti dengan subjeknya. Nah, untuk you ini kalau dalam bahasa Inggris, dia untuk tunggal dan plural jamaknya itu sama. Ya, jadi di sini selalu menggunakan are. Untuk he, she, it, ini adalah kata ganti. Jadi selain subjek, dia juga termasuk kata ganti. Jadi bisa these are pronouns, ya mereka ini adalah termasuk kata ganti. They are the subject of this sentence. Mereka juga termasuk subjek dari suatu kalimat. Ya. Selanjutnya kita masuk ke exercise-nya. Ya, untuk sebagai contoh, di sini kita bisa lihat they are builders. They are builders.
Jadi di sini kan noun-nya, kata bendanya itu lebih dari satu ya. Ada Okay. S. Jadi makanya di sini kita pakainya to be-nya are. Ah, Selain itu juga bisa dilihat ya, di sini subjeknya adalah they. Maka nggak bisa kan kalau pakai is, harus pakai are. yeah. Ya, selanjutnya untuk number 1. Number 1, you are 40 years old. Number 2, I'm from New Zealand. New Zealand. New Zealand. Number Zealand. 3, Okay. He is my cousin. 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 Number 4, He is my cousin. Number 4, we are British. Number 5, They are mechanics. number 6, She is my sister. number 7, We are scientists. pakai S ya, scientist. Scientists. Number 8, She is 21 years old. ya betul ya. Nah, masih penggunaan to be. Saya coba di sini diisi dengan to be-nya ya, yang sesuai dengan subjeknya. Contohnya adalah I am an actor. Jadi karena I, maka di sini am. Selanjut number 1. Number 1, you are British. Number Number 2, 2, she is a farmer. number 3, Number 3, they are 13 years old. number 4, We are French. number 5, I'm an engineer. ya I am an engineer. Ya, selanjutnya kita coba masuk ke listening section. Kita akan mendengarkan audio dan akan menjawab pertanyaan berdasarkan masing-masing ini ya, soal-soal. Hi, I'm Charlie, and I am a doctor. Ya, Charlie is an engineer, true or false? False, miss. Ya, She because is a he is a doctor. Lanjut number 1. Hello, my name's Altan. I am American. true, miss. Altan, ya, Altan is American. Hi, I'm Latifa. I'm an engineer. False, miss. Latifa. The engineer. Latifa is an engineer. Ya, Engineer. jadi bukan actor. My name's Ollie. I'm British, and I'm 26 years old. False, miss. Is it false? 26. Okay. My name's Kathleen. I am a chef, and I'm from Australia. True, miss. Dia memang Yeah. chef. I'm Sammy. I'm 46 years old and I'm a vet. Benar, miss. Ya, true ya. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan to be dalam bentuk negatif. Kalau tadi kita udah belajar tentang bentuk yang positif, ya maka sekarang kita belajar untuk bentuk penggunaan bentuk negatif. Nah, jadi untuk penggunaan bentuk negatif setelah to be-nya bisa menambahkan not ya. Jadi contohnya sebagai contoh, I am not a nurse. I am a scientist. Ya, jadi untuk bentuk kalimat negatif, maka bisa menambahkan not setelah kata kerjanya. Kata kerjanya adalah to be di sini ya. Selanjutnya coba dibaca Kak Soraya untuk further examples negative to be statements. Okay. They aren't Canadian. I'm not happy today. Yeah. He isn't at work this morning. Ya. Lucy is not my friend. Jadi di sini are not itu bisa dipendekkan menjadi aren't atau seringnya dipendekkan. Memang dalam conversation apalagi they aren't ya. Artinya kan they are not. Sebenarnya sama aja ya. Yeah. Selanjutnya di sini kita coba isi menggunakan bentuk negatif ya. To be dan ditambahkan bentuk negatifnya. Jadi for example, it is not 11 o'clock. Yang number 1. Number 1, he is not playing tennis. Number 2. She is not a waiter.
Number 3. He is not 30 years old. Number 4. We are not teachers. Yeah. Number 5. I'm not at work. The last number. Lila is not a cat. Ya, Lila atau Laila. Laila is not. Ya, Laila. selanjutnya ya, merubah bentuk positif menjadi bentuk negatif. Contoh sebagai contoh, I'm an engineer. Ya, jika dirubah menjadi bentuk negatif, maka setelah to be ditambahkan not ya, menjadi I am not an engineer. Oke, coba Kak Soraya number 1. Okay, number 1. Kale is not their mother. Number 2. There is not a bank on this street. Yeah, there is not a bank on this street. Number 3. That is not his laptop. Yeah, number 4. They aren't her grandparents. Number 5. Alisa and Logan are not your friends. Ya, tuh ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan kita belajar tentang negatif. Sekarang kita belajar untuk penggunaan kalimat tanya ya. Questions. Jadi kalau biasanya kan seperti ini ya. Statementnya adalah you are Canadian. Jadi kalau bentuk statementnya kan subjeknya itu sebelum kata kerja atau to be. Ya, tapi kalau untuk kalimat pertanyaan maka akan dibalik. Ya, jadi ke dalam kalimat pertanyaan kata kerjanya itu pindah ke awal kalimat. Ya, subjeknya itu setelah kata kerjanya. Karena to be sama dengan verb kan, Miss? Kata kerja itu sama dengan to be, ya. Jadi to be itu termasuk dengan kata ini, ya, kata kerja. Itu untuk further examples to be question coba dibaca Kak Soraya. Okay. Is he an actor? Are you French? Are they engineers? Is she a student? Ya. Is she an actor? Are you French? Ya, apakah kamu orang Prancis? Are they engineers? Apakah mereka insinyur? Is she a student? Apakah dia seorang pelajar? Selanjutnya di sini kita coba ya merubah kalimat bentuk kalimat positif menjadi bentuk kalimat pertanyaan. She is a gardener. Ini sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Karena ini subjeknya, ini kata kerjanya. Jadi is she a gardener? Kalau dibalik. Number 1. Number 1. Is Alvira a nurse? Ya, number 2. Are those your kids, Miss? My keys. Are those my keys? My keys. Number Ruby. 3. Are Ruby and Farid artis? Kebalik ini. R-nya dulu kan. Are Ruby and Farid? Miss kan selalu bilang are dulu. Ya, R dulu. Are tadi Ruby and Farid artist? Oh iya. Terus Number 4. are they best friend? Ada Best S-nya di friends. belakang. Are they best friends? Ya, betul. Ya, selanjutnya masih untuk penggunaan to be dalam kalimat negatif. Ya, sebagai contoh, is she a waiter? Jadi di sini kita menambahkan to be-nya ya. Number 1. Number 1. Is Holly your mother? Number 2. Are they from Argentina? Argentina. Karena G itu dibaca J. Okay, siap, Miss. Argentina, okay. Number 3. Are these your dogs? These. Oh iya. Are these your dogs? These. Cara bacanya nih. These. Gini. These. Are these. I-nya panjang, Miss. Are these. Are these. Are these. Cara bacanya itu bukan pakai T tapi pakai D gitu ya cara bacanya. These. Okay. Are these your dogs? Ya, number 4. Number 4. Is this Main Street? Ya, betul. Selanjutnya kita masuk ke materi talking about routines. Nah, kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang kejadiannya tuh bentuknya sehari-hari, kita di sini bisa menggunakan present simple.
ya untuk mendeskripsikan kegiatan kita sehari-hari. Ya, past times artinya apa nih Kak Soraya? Past time and possession. Miss mana, Miss? Part apa? Number 2. Ini talking about routine. Oh, past time yang sudah berlalu, Miss. Bukan. Jadi past time ini beda sama past time. Oh, Kan kalau yang sudah berlalu kan past time-nya kayak gini. Jadi ada 2 T. Terus ada pemisah. Ini artinya sudah berlalu. Tapi kalau dijadiin satu gini, past times, ada S-nya. Artinya apa? nggak tahu, Miss. Keseharian, Miss. Liburan. Oh iya, iya ya, Miss. Past times. Liburan. Oke. Ya, kalau possession apa possession? Possession kepemilikan kan? Ya, kepemilikan. Ya, jadi untuk hal-hal seperti kegiatan rutin, ya keseharian aktivitas rutin, hiburan, Hobi. kemudian juga kepemilikan, ini kita bisa menambahkan do ya untuk bentuk negatif dan tanya. Ya. Ini bentuk positifnya, ya kalau bentuk positifnya maka untuk subjek he, she, dan it, maka setelah kata kerjanya, ya kata kerjanya ini yang bersifat aksi bisa ditambahkan s. Nah, jadi selain dari he, she, it, ini nggak usah lagi ditambah s. Jadi kalau I, we, you, they, ini tidak perlu lagi ditambahkan s. Jadi yang hanya ditambahkan s itu hanya he, she, dan it. Ya perlu ditambahkan s. Dan hanya untuk kalimat positif. Dan hanya untuk kalimat positif ya, Miss. Ya. Ya, jadi contohnya adalah I eat lunch at 12 o'clock every day. Ya, aku makan siang setiap jam 12 siang setiap hari. We eat lunch at 1:30 p.m. every day. Dia makan siang jam 1:30 setiap hari. Oke, untuk further examples-nya untuk present simple, coba dibaca Kak Soraya. They go to the gym at 8 a.m. Ya, selanjutnya. Jamal goes to the gym at 9 a.m. Ya, selanjutnya. I have a microwave. Mm-mm. She has a dog and a cat. Ya, jadi kalau ini, ya jadi bukan hanya ditambahkan S, tapi bisa juga ES. Contohnya untuk go, ya untuk kata kerja yang berakhiran SH, CH, O, SS, X, dan Z, itu kalau misalnya ditambahkan S aja kurang, jadi harus ditambahkan ES untuk kata kerja ketiga tunggal. Ya, jadi kata kerja yang termasuk kata kerja ketiga tunggal itu yaitu he, she, it, ya juga nama orang, atau yang lain-lain, misalnya yang menyatakan bahwa dia itu tunggal. Dia. Ya misalnya bisa jadi kayak Jamal, ya, atau bisa juga kayak my friend, my parent, ya cuma satu. Brother, my sister. Ya, my sister, tapi hanya satu ya. Kalau hanya satu, maka dia bisa ditambahkan ES di sini. Kalau untuk go. Ya, selanjutnya untuk she has a dog and a cat. Nah, kalau kata kerjanya kan biasanya itu have ya, arti kepemilikan kan, possession. Ya kan biasanya yang kita tahu kan have, ini kan has. Jadi kalau he, she, it, dia pakainya has. Tapi kalau I, you, we, dan they, dia pakainya have. Jadi have itu adalah bentuk irregular. Ya, irregular. Jadi ada dua kata kerja kan. Kata kerja itu terdiri dari regular dan irregular. Jadi irregular itu bentuknya tidak beraturan. Jadi dari go, kalau yang bentuknya regular kan cukup ditambahkan ES dan S aja kan ya. Kalau irregular itu bentuknya berubah. Jadi kalau have ke has itu kan nggak bisa kayak cuma ditambahkan S saja kan. Jadi ini bentuknya completely berbeda, completely different. Jadi ini yang disebut irregular. Oke, selanjutnya kita masuk exercise. Ya, di sini ada kalimat ya. Di sini coba untuk memilih kata kerja yang pakai S atau tanpa S ya, sesuai dengan subjek masing-masing. Ya, kalau di sini subjeknya adalah she,
maka kata kerjanya kan pakai S. Ini kan kalimatnya positif. Ya. Jadi she eats dinner in the evening. Contohnya. Jadi nggak bisa pakai yang tanpa S. Selanjutnya untuk number 1. Number 1, he wakes up at 7 o'clock. Number 2. I start work at 10 a.m. Number 3. Number 3, they leave home at 8:45 a.m. Number 4. He finish work. We finish work at 4 p.m. Number 4. Number 5. Number 5, my friend has dinner at 6:30 p.m. Ya, my friend kan terdiri dari satu orang ya. Mm-mm. Jadi pakai has. Yes, miss. Number 6. Number 6, I cook dinner every night. Number 7. My parents eat. Oh, today my Nah, parents parents kan ada 2 nih. eat. Jamak. Jadi pakai yang mana? Pakai eat. Ya, eat without S. Eat lunch at 2 p.m. Ya, number 8. Mia gets up at 5 o'clock. Number 9. My cousin works with animals. Ya, works with animals. Ya, selanjutnya bisa lihat ini di bawah ini ada jawabannya. Ya, jadi kita mengisi di sini sesuai dengan subjeknya masing-masing. Kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat ya? Contohnya adalah Michael gets up at 7:30 a.m. Karena Michael di sini get-nya pakai S ya. Untuk number 1. Number 1, we leave. Nggak pakai S, leave work at 5. 5:30 p.m. Number 2. Number 2, Pam eats lunch at 1:30 p.m. Yeah, Pam eats lunch at 1:30 p.m. Number 3. Number 3, we walk in the park. Yeah, we walk in the park. Number 4. Number 4, his son goes to work at 9 a.m. Yeah, number 5. Number 5, my brother leaves work at 5:45 p.m. Number 6. They eat dinner at 8 p.m. Ya, betul ya. Oke, yang sebelah sini ya sudah ada jawabannya yang di dalam bracket ya, dalam tanda kurung. Ini jawabannya, jadi tinggal ditambahkan ES atau S sesuai dengan subjeknya masing-masing. Contohnya adalah Sonia goes to work early. Ya, jadi karena Sonia di sini go-nya ditambahkan ES. Untuk number 1. Number 1, my son watches TV all night. Television. Ya. My son watches television all night. Number 2. Number 2, he goes shopping on Fridays. Ya, number 3. We eat breakfast at 7 a.m. Number 4. My cousin works inside. Pakai S apa enggak? My cousin kan satu orang. Pakai ya? Oh iya, oh itu satu ya, Miss, bukan banyak Iya. jadi. Bukan. Oh, My cousin terdiri dari satu orang. Jadi ini termasuk apa nih ya? termasuk gama, termasuk Tadi tunggal. sebenarnya kan ini termasuk kata benda, tapi ada kata gantinya kan. Jadi ada. Pokoknya yang terdiri dari satu orang, ya ini kan terdiri dari satu orang juga. Jadi pakai. Ya, selanjutnya number 5. Number 5, Georgia starts work at 9 a.m. Ya, number 6. Number 6, they do the course. Course Ya. apa, Miss? Course apa? Course pekerjaan rumah. Oh, Ya, course. Ya, pekerjaan rumah. Ini American English ya. Course. Oh. Oke.
Selanjutnya adalah bentuk present simple, bentuk negatif ya. Nah, untuk bentuk negatif ya bisa menggunakan do not dan does not. Jadi kalau subjeknya terdiri dari I, you, we, they, di sini kita menggunakan do not. Ya, tapi kalau subjek yang terdiri dari he, she, dan it, maka menggunakan does not. Ya, kata kerjanya tetap selalu menggunakan verb one-nya untuk present simple. Jadi contohnya di sini kalimatnya adalah I do not work outside. Ya, jadi kata kerjanya tidak berubah, main verbnya, kata kerja utamanya tidak berubah. Kemudian I work inside, kan tadi titik ya, full stop. I do not work outside, I work inside. Nah, do not ini sebenarnya bisa disingkat ya, don't. Kemudian yang untuk bentuk he does not work outside, he works outside. Jadi perlu diperhatikan ya, ketika bentuk negatif di sini menggunakan does, atau bentuk positif di sini pakai s lagi. Jadi tapi di sini enggak, karena kan I. Kalau ini kan he. Ya. Yes. It does not bisa disingkat menjadi doesn't. Oke, untuk further examples-nya bisa tolong dibaca Kak Soraya. Yes. He does not live in Branch. This house doesn't have a yard. Ya, this house doesn't have a yard. Ya, doesn't sama does not itu sama ya. Ini juga does not live in French. Ya, dia tidak tinggal di Prancis. Dia rumah ini tidak memiliki sebuah taman. Ya, selanjutnya Kak Soraya kita bisa mengisi ya bentuk di sini dengan menggunakan tiga. Jadi di sini kita menggunakan tiga bentuk yang berbeda. Artinya kan sama tetap ya. Contohnya adalah he gets up at 5 a.m. Itu kan statementnya. Nah, ketika dirubah menjadi bentuk negatif, maka he does not get up at 5 a.m. Yang ini kan bentuknya belum di construction ya, belum disingkat. Nah, kayak di sini adalah bentuk yang disingkat. Jadi he doesn't get up at 5 a.m. Oke, untuk number one. Number one, I walk every day. I go to work. Oh, I go to work every day. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, I do not go to work every day. Ya, betul ya. Yang ini I don't go to work every day. Selanjutnya number two. Number two, he watch TV in the evening. In the evening. Wait, susah. In the evening. In the evening. Kalau kalimatnya positif pakai es nggak? Kalau kalimatnya positif, pakai es. Oh iya, sorry. Jadi apa? He watches television. Watches television in the evening. Ya, he watches television in the evening. Selanjutnya bentuk yang lainnya. He doesn't watch TV in the evening. Ya, he doesn't watch television in the evening. Number three. Number three, they work in an office. They do not work in an office. Ya, bentuk lainnya. They don't work in an office. Ya, betul ya. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat tanya menggunakan do dan does ya untuk simple present tense. Ini kalimat statementnya adalah you work in an office. Ya, maka kalau dirubah menjadi kalimat tanya menggunakan do, maka akan menjadi seperti ini. You work in an office. Ya, untuk subjek I, you, we, dan they, di sini kita bisa menggunakan kalimat tanya ya. Do dan words. Ya, tapi kalau subjeknya adalah she, maka bentuk positifnya kan pakai s ya.
She works in a school. Ya, untuk kalimat tanya maka menggunakan question word does. Jadi does she work in a school? Nah, kalau bentuk negatif tidak pakai S lagi. Jadi hanya untuk bentuk positif. Ya. Oke, Ya. untuk further examples-nya boleh tolong dibaca Kak Surya. Do they live in London? Do I need a new coat? Does Tom get up at 7 a.m.? Does Ya. she go swimming? Ya, apakah mereka tinggal di London? Apakah aku membutuhkan sebuah mantel baru? Coat itu mantel ya. Apakah Tom bangun pagi jam 7 pagi? Apakah dia pergi berenang? Ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa melihat ya kalau di sini you subjeknya, maka di sini menggunakan do dan does. Nah, does itu untuk subjek he. Tapi kalau you di sini pakainya do. Ya. Jadi kalau dibaca, do you like baseball? Atau does she like pizza? Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke penggunaan deskripsi. Di sini kita menggunakan present continuous. Ketika membicarakan mendeskripsikan tentang apa yang sedang berlangsung sekarang, kita bisa menggunakan present continuous. Nah, present continuous ini biasanya sering ya digunakan untuk mendeskripsikan apa yang orang gunakan sekarang, apa yang orang sedang pakai sekarang, atau yang sedang dilakukan saat ini. Ya, jadi contohnya adalah Julie doesn't usually wear dresses, but today she is wearing a bright red dress. Ya, jadi bentuk menggunakan bagaimana caranya menggunakan present continuous. Ya, di sini kita menggunakan gerund atau yang gerund itu adalah verb ing. Bentuk kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi kalau misalnya kan kata kerjanya kan adalah wear, tinggal ditambahkan ing jadi wearing. Jadi subjek ditambahkan to be, ditambahkan verb ing, dan rest of sentence-nya. Jadi she is wearing a red dress. Jadi Julie doesn't usually wear. Ini yang di atas ini adalah bentuk present simple. Ya, dia mendeskripsikan aksi yang rutin. Ya, Julie biasanya tidak menggunakan terusan ya. Tapi dia saat ini sedang mengenakan ya terusan berwarna merah cerah. Jadi di sini kita bisa menggunakan present continuous. Nah, jadi untuk kalimat ketika kita menggunakannya dalam kalimat itu bisa di-combine ya antara yang present simple dan present continuous, bisa dicampur dengan kata sambung ya kan, but ini termasuk conjunction. Oke, untuk further examples the present continuous boleh tolong dibaca Kak Soraya. She is walking the dog. He is washing the dishes. We are using our phones. Ya. They are fighting with each other. She is relaxing at the moment. Ya. I'm cutting some apples. Ya. Jadi ini ya yang perlu diingat, they are itu bisa disingkat ya menjadi their. Cara bacanya Their. Ya. Their. Okay. Kalau ini cutting ya untuk cut itu kan terdiri dari kata kerja yang terdiri dari satu ejaan ya. One syllable atau single syllable itu yang berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan itu huruf terakhirnya itu harus dibuat double. Ya, jadi Konsonan, vokal, konsonan. Ya. Cutting, itemis. Ya, betul. Ya. Untuk kata kerja yang berakhiran in ya seperti ini. Maksudnya kata kerja yang berakhiran seperti use ya, use
itu huruf E-nya itu harus dibuang dan ditambahkan ing menjadi using. Jadi bukan using menjadi use-nya, E-nya itu huruf E-nya dibuang, diganti dengan ing. Drop ya. Yes. You can drop the E dan diganti add ing. Jadi using. Oke, untuk selanjutnya di sini ada exercise-nya. Ya, kita bisa memilih ya kata yang lebih tepat di sini. They are wearing hats. To be yang tepat ya untuk they adalah are. Number 1. Number 1, Sharon is reading a book. Number 2. I'm carrying my laptop. Number 3. My cat is climbing a tree. Number 4. We are walking at the moment. Number 5. They are having their dinner. Number 6. He is talking to his dad. Number 7. I'm driving to work right now. Number 8. They are watching the movie. Ya, they are watching the movie. Ya, kemudian yang di dalam kurung ini adalah jawabannya. Jadi di sini tinggal ditambahkan ing aja ya. Contohnya adalah she is sleeping in her bed. Jadi dari sleep menjadi sleeping. Number 1. They are coming home now. Ya, number 2. We are playing a board game. Number 3. Jane is cooking dinner. Number 4. He is drinking some water. Number 5. We are listening to music. Number 6. I'm washing my hair. Number 7. You are winning the game. Number 8. We are visiting New Zealand. Oke, sudah ini ya. Sudah paham ya. Selanjutnya kita akan masuk To listening. be plus verb in. To be plus verb in present continuous. Ya, present continuous ya. Jadi present sebelumnya yang kita kan belajarnya tentang present simple. Ya, sekarang kita masuk ke present continuous. Sekarang kita mendengarkan audio dan masing-masing gambar ini, foto ini kita akan cocokkan sesuai namanya, ya. I like this photo of your family, Emma. You all look great. Thanks. That's my dad beside me. He is wearing a wonderful grey suit and his favourite tie. I'm wearing my red dress and my favourite hat. Is that your older brother? Yes, that's Max. He loves that suit and that silly hat. He looks funny. And that's Julie next to him, yeah? Yes. She always wears jeans. But in this photo, she's wearing her lovely blue skirt with a green jacket. And she's beside your mother? No, it's my cousin, Jada. She loves wearing strong colours. I like her yellow jacket. It's very bright. I know. Oke, dapat Kak? Dapat, Miss. Ya. Yang pertama ini kan adalah Emma's dad, ya. Iya, Miss. Jadi yang Emma-nya yang mana? Emma baju merah, Miss, nomor 1. Number 1, Emma. Number 2? Number 2 itu si Max, Miss. Number 3? Number 3 itu Julie, baju hijau. Number 4? Number 4 itu Emma's cousin. Iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bentuk present continuous bentuk negatif. Yang tadi kan kita belajarnya tentang present continuous bentuk positif. Ya. Ya, jadi di sini kalau untuk bentuk kalimat negatif dalam present continuous tinggal ditambahkan not setelah to be. Not setelah to be. Setelah to be. Jadi ya kalau present participle-nya itu tidak berubah. Present participle. Jadi contohnya adalah he is wearing a tie. Ya.
Dia menggunakan sebuah dasi, but he is not wearing a hat. Jadi is not di sini bisa disingkat menjadi isn't. Yang termasuk present participle yaitu verb ing. Ya. Jadi kata lain Jeran itu adalah present participle atau verb ing, itu sama aja ya maksudnya. Itu cuma kata lain aja. Jadi present participle-nya tidak berubah. Jadi he is wearing a tie. Ini bukan bentuk present continuous, but he is not wearing a hat. Ini bentuk positif dan ini adalah bentuk negatif. Present continuous. Jadi di sini kita tambahkan not untuk membentuk kalimat negatif dan kita bisa memendekkan ya, bisa membuatnya menjadi pendek ya kata kerjanya. Is not jadi isn't. Nah di sini karena masih menggunakan bentuk present participle ya, bentuk apa present continuous, maka dalam bentuk negatif juga menggunakan yang sama ya, bentuk ing. Ya. Untuk further examples-nya bisa dibaca Kak Soraya. She isn't walking the dog. They aren't singing well today. We aren't taking the bus today. You aren't going your job. Doing. Ya. Kalau we aren't taking the bus today artinya apa? Kamu kita nggak bisa dapetin bus hari ini. Nggak. Kita tidak mendapatkan bus. Ya, itu gambarnya mobil. Iya, Miss. Itu nggak lihat. Ya, kalau you aren't doing your job apa? Kamu tidak mendapatkan pekerjaanmu. Kamu tidak melakukan pekerjaanmu. You aren't doing your job. Doing kan melakukan. Oke, selanjutnya yang ini 3.10 ini akan menjadi homework ya Kak ya. Yang 3.10. Oh ya. Nanti aku kirimkan ke WA ya scrap capture-nya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Soraya? Udah sini dapat sih. Okay. Thank you so much Kak Soraya for joining. Ya, kita ketemu lagi next time ya, next session. Miss, kami sore sama Vita, Miss. Apa? Kami sore sama Vita ya? Vita, ya. Coba sore cari Firna. Iya, Miss. Okay, thank you so much Kak Soraya. To next station. Thank you, Miss.